Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matit tatimus salihah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah limpah ruahkan sampai dengan saat ini, sehingga kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana mungkin saudara-saudara kita yang lain yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus disyukuri dengan cara mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan coba bawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkenaan dengan hadis al-musi fi shalah. Jadi hadis ini bercerita tentang orang-orang yang salatnya buruk. Mari kita lihat apa saja yang membuat orang itu salatnya tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan dan telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama itu berkenaan dengan orang yang 60 tahun sholat tapi tidak satu pun sholatnya dari 60 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rajula la yusalli sittina sanah. Jadi ada orang yang sholat selama 60 tahun. Ya, inna rajula la yusalli sittina sanah. Kemudian dari sholatnya itu ternyata yang dilihat adalah kenapa sholat itu tidak diterima selama 60 tahun adalah karena dia tidak sempurna pada ruku dan sujudnya. Boleh jadi dia sempurna pada ruku tapi tidak sempurna pada sujud. Atau sebaliknya, boleh jadi dia sempurna pada sujud tapi tidak sempurna kepada ruku. Ya. Dan ini kejadiannya selama 60 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menghitung umur 60 tahun itu berarti usia kita kurang lebih 70 tahun. Ya kan? Kalau kita sholat itu mulai dihitung pada usia balik. Usia balik itu berkisar antara 10 tahun. Artinya kalau 70 tahun dikurangi 10 artinya 60 tahun. Nah, selama 60 tahun itu tidak satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena tadi rukunya tidak sempurna, sujudnya boleh jadi tidak sempurna, gitu kan ya. Nah, di hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga di sini dikatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, ya. Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulan fasalla. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, atau dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi dan para sahabat sedang duduk di sudut masjid. Kemudian dakhala rajulan fasalla. Kemudian masuk seorang laki-laki salat. Kemudian ya salatnya itu bisa apa aja, bisa salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah-sunnah yang lain. Ya, setelah salat maka kemudian orang itu menghampiri Nabi. Kemudian summa jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam faqala. Ya, kemudian orang tadi datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, salamnya dijawab oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Irji fasolli, ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau belum salat." Jadi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi salatmu, kembali ke tempat salatmu, salat lagi gitu. Karena salatmu belum,
kamu karena sesungguhnya kamu belum sholat, gitu kan ya. Kemudian orang tadi mengulangi sholatnya untuk yang kedua kali. Setelah selesai sholat, kemudian orang tadi datang kembali kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawab salam orang tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, untuk yang kedua kali, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian orang itu mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga kalinya pun sama. Orang itu tetap disuruh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya. Hingga pada akhir yang ketiga ini, kemudian berarti dia disuruh yang keempat. Untuk yang keempat kalinya ini, kemudian orang tadi berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa sholat lebih baik daripada yang telah aku lakukan tadi. Itu adalah sholat terbaikku, kira-kira begitu. Terus Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan orang tersebut. Kemudian orang itu berkata, fa'alimni ya Rasulullah, ajari aku ya bagaimana sholat yang sempurna. Kemudian Nabi SAW berkata, iza kumtu ila sholati fa'asbagil wudu summa staqbilil kiblata fakabbir. Jika kamu hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna. Setelah itu menghadap kiblat, fakabbir, bertakbirlah. Maka takbir yang pertama inilah adalah yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbir, Rasulullah SAW mengatakan, summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka setelah takbir kemudian dia membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah kemudian disuruh Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk membaca Quran, apa dari Quran yang dia bisa baca. Jadi cari yang mudah dari Al-Quran. Kalau bisanya cuma Al-Ikhlas, ya baca Al-Ikhlas. Kalau cuma bisa Al-Kafirun, ya baca Al-Kafirun. Karena itulah yang mudah baginya. Jangan kita mencari bacaan-bacaan yang akan menyulitkan kita nantinya. Kemudian setelah membaca bagian dari Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sumarka hatta tatma'ina raqi'an. Kemudian rukuklah, ya, rukuklah dengan tumak ninah. Ya, bagaimana ruku dengan tumak ninah? Maka di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, idza raka'ta fadha, ya, jika kamu hendak ruku maka rohaitak ala rukbaitak, letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Jadi kedua telapak tangan itu kita letakkan di lutut, ya. Jadi bukan di atas lutut atau di bawah lutut, tapi telapak tangan kita itu memegang lutut, mencengkaram lutut, ya. Kemudian summa farraj baina asabi'ik, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan merenggangkan jari jemarinya ketika menggenggam lutut tadi, ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW untuk mencapai kesempurnaan ruku. Setelah itu kemudian summangkus hatta ya'khudha kulla udwin ma khudhahu, ya. Kemudian diamlah hingga seluruh anggota tubuhmu mengambil posisinya. Maka inilah yang disebut dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya kalau bahasanya itu ya tenang gitu. Jadi sholat kita tuh tidak terburu-buru gitu kan, ya. Kemudian bagaimana dengan posisi kepala? Dengan posisi kepala maka Rasulullah SAW mengatakan, kana la yasubbu ra'sah wa la yaqni'u. Kepalanya itu tidak diangkat lebih tinggi, ya. Kepalanya itu tidak diangkat lebih tinggi dari punggung dan tidak diturunkan lebih rendah dari punggung, tapi di antara keduanya. Nah, inilah dengan inilah maka kesempurnaan atau tumak ninah dapat kita capai. Setelah posisi kita semua pada tempatnya, artinya semua anggota tubuh sudah ada pada tempatnya, maka barulah kita membaca doa. Ya, doanya itu ada macam-macam, ya. Kita bisa pilih salah satu mana yang mudah buat kita. Kita bisa membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih sebanyak 3 kali, atau kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiru wa astaghfiru. Setelah itu, setelah ruku, maka kemudian
Rasulullah mengatakan, summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Setelah ruku maka kemudian kita bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku dengan cara punggung kita itu tegak. Tegak dengan sebenar-benarnya tegak. Jangan sampai badan kita belum tegak, posisi belum pada tempatnya masing-masing, kita sudah turun untuk sujud. Ya, setelah tegak maka baru kita membaca doa i'tidal, ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, summasjud hatta tatma'ina sajida. Ya, kemudian Rasulullah SAW kemudian kita diperintahkan untuk sujud dengan tumakninah. Bagaimana sujud yang tumakninah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita diperintah untuk sujud dengan tujuh tulang. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Apa saja 7 tulang itu? Yang pertama adalah dahi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dahi, maka telunjuknya itu juga menunjuk ke arah hidung. Artinya ketika sujud bukan hanya dahinya saja yang sujud, tapi juga dengan hidungnya. Ya, apabila kita tidak sujud dengan hidungnya, maka kesempurnaan sujud itu tidak bisa dicapai. Artinya boleh jadi ini yang menyebabkan orang yang tidak sempurna sholatnya, sehingga sholatnya suruh diulangi kembali. Kemudian setelah sujud, ya Rasulullah SAW mengatakan, summarfa hatta tatma'ina jalisa. Kemudian duduklah, ya, setelah dari sujud kemudian duduk, ya, perintah duduk. Kemudian juga harus dengan tumakninah. Tidak badan kita belum sempurna pada posisi duduk, ya, kita sudah kembali untuk sujud. Maka hal yang seperti ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini hadis tentang bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam sholat. Karena memang hadis-hadis yang berkenaan dengan al-musi'in fi sholati itu berkaitan dengan orang yang sujud dan rukunya tidak sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan sujud dan ruku, kita harus banyak membaca hadis-hadis tentang perintah-perintah apa yang diperbolehkan ketika sujud. Misalnya ketika sujud dan ruku itu kita dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita diperintahkan untuk sujud dengan sesempurnanya sujud. Semua anggota sujud harus pada tempatnya. Kemudian juga ketika ruku, semua anggota ruku juga harus pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'un mengecam orang-orang yang sholatnya tidak dengan tumakninah. Dikatakan bahwa fawailul lil musallin, orang yang sholat tapi sholatnya celaka. Kenapa sholatnya celaka? Maka di ayat berikutnya dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi dia lalai terhadap sholatnya. Apa yang dilalaikan dalam sholatnya? Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan orang yang lalai itu melalaikan beberapa hal. Yang pertama, dia lalai karena tidak mengikuti syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kemudian juga dia lalai tidak mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, dia lalai karena tidak khusyuk dalam sholatnya. Sedangkan yang keempat, dia lalai karena tidak memahami atau merenungi bacaan-bacaan yang dibaca pada saat sholat. Jadi salah satu yang menyebabkan sholat orang itu celaka atau lalai, maka sebab pertama adalah karena dia tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Dan salah satu sebabnya adalah beliau mengatakan karena tidak ruku dan tidak sujud selain dengan tumakninah. Jadi sholatnya itu sujud dan rukunya seperti ayam yang mematuk-matuk makanan gitu kan.
Atau kita lihat ayam saat matuk-matuk makanan kan cepat sekali ya. Sehingga model sholat yang seperti itu dikatakan sebagai sholat orang yang celaka, orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, ini saja yang bisa sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datangnya dari saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Saya akhiri kultum pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.